Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Hidayatullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Oriented untuk Sistem Informasi Persediaan Barang pada Toko Duta Buah Bandar Lampung. Latar belakang, Toko Duta Buah Bandar Lampung merupakan salah satu jenis usaha yang memerlukan adanya sistem informasi pengelolaan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Saat ini masih banyak penulisan atau pencatatan data-data termasuk Toko Duta Buah Bandar Lampung dilakukan dengan cara konvensional. Saat ini masih banyak toko yang menggunakan tenaga manusia mengolah data-data yang ada. Salah satunya adalah Toko Duta Buah Bandar Lampung. Sistem yang digunakan adalah melakukan pencatatan persediaan barang karena sistem konvensional membuat kinerja toko menjadi kurang efektif dan efisien. Dan untuk memproses kalkulasi persediaan barang hanya menggunakan cara konvensional, yaitu dengan menggunakan kalkulator untuk menghitung dan memproses data penerimaan barang secara konvensional memakan waktu dan juga tenaga. Belum lagi kesalahan yang rentan terjadi. Biasanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan barang akan dilakukan dalam sebuah buku. Cara ini selain memakan waktu, juga menguras tenaga. Selain itu, menyusun data-data yang ada akan terlambat jika dilakukan secara konvensional. Persediaan barang dagang merupakan hal yang sangat penting. Bagi toko dagang dan perusahaan manufaktur, persediaan diperlukan untuk menciptakan penjualan untuk menghasilkan laba. Persediaan merupakan aktiva lancar yang memiliki resiko cukup tinggi dalam kegiatan perusahaan jika tidak diperhatikan dengan benar. Resiko yang mungkin ditimbulkan dapat berupa resiko fisik atau resiko keuangan. Persediaan barang jadi perlu dikelola karena adanya jumlah permintaan pasar yang tidak menuntut akan membuat pelanggan tetap memperoleh barang yang mereka kehendaki karena salah satu dari tujuan dilakukan persediaan barang jadi untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Pada bagian gudang Duta Buah Bandar Lampung, proses pencatatan barang masuk dan keluar masih berupa manual, serta lamanya dalam pengolahan dan pencarian data barang. Hal ini mengakibatkan sulitnya dalam membuat laporan stok barang. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut. Masih sering terjadi salah pencatatan pada stok barang masuk dan keluar. Keterlambatan membuat laporan stok barang. Tidak terhitungnya barang keluar. Belum adanya sistem informasi persediaan barang yang tidak menimbulkan salah dalam pencatatan stok barang. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi persediaan barang pada Toko Duta Buah Bandar Lampung sehingga mempermudah proses pencatatan. Tujuan penelitian: menghasilkan program aplikasi yang diberikan informasi stok yang secara teratur dan tepat. Pengolahan dan pelaporan data dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih akurat. Kajian teori. Persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan dan akan digunakan pada saat tertentu dan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi, untuk dijual kembali, atau sebagai cadangan dari peralatan yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa penjelasan mengenai persediaan menurut para ahli. Dalam bukunya, Sofyan As-Sauri berpendapat bahwa persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk memproses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu. Menurut Hani Handoko,
mengemukakan bahwa persediaan atau inventory adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya yang disimpan sebagai antisipasi penempuhan terhadap munculnya permintaan. Menurut Lalu Sumayang, secara sederhana diungkapkan bahwa inventory atau persediaan merupakan simpanan material yang berupa bahan mentah barang dalam proses dan barang jadi. Penelitian terdahulu Nafizah 2010 meneliti mengenai tinjauan atas pengendalian internal persediaan barang dagang pada Pusat Pelayanan Kesehatan ITB Bumi Medika Ganesha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kembali pengendalian persediaan barang dagang. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Pusat Pelayanan Kesehatan ITB Bumi Medika Ganesha menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian persediaan barang dagang dilaksanakan berdasarkan standar operation procedure atau SOP dengan melalui beberapa penataan obat, pencatatan stok obat, dan prosedur stok name. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan dan variabel yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan waktu penelitian. Nurmailiza 2009 meneliti dan mengevaluasi sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada PT Sabda Cipta Jaya Medan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian atas persediaan barang dagang. Hasil penelitian yaitu pengendalian sistem atas persediaan pada PT Sabda Cipta Jaya sudah cukup efektif di mana adanya permintaan antara fungsi-fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Pemantauan terhadap persediaan barang dagang juga dilakukan secara periodik oleh bagian logistik melalui kegiatan stock of name. Sistem informasi merupakan suatu rangkaian informasi yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang berhubungan dan saling bergantungan satu sama lain. Hubungan ini merupakan arus informasi yang mewakili tingkat-tingkat sistem keorganisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan semua pihak. Menurut Natalie Denge 2009, sistem informasi adalah kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Irwan Purwanto dan Dini Destiani, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Menurut Anggun Nugroho, sistem informasi adalah kumpulan elemen-elemen atau subsistem yang disatukan yang saling berkaitan atau sehubungan untuk mengolah data sehingga menjadi berarti bagi penerima dan bermanfaat untuk mengambil keputusan di saat ini atau di masa yang akan datang. Jenis-jenis persediaan menurut Sofyan Asyuri 2004 adalah sebagai berikut. Batch stock atau lot size inventory yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Adapun keuntungan yang diperoleh dari adanya lot size inventory adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh potongan harga pada harga pembelian. 2. Memperoleh efisien produksi karena adanya operasi atau production run yang lebih lama. Adanya pengamatan di dalam biaya angkutan.
Fluctuation stok adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada September sampai dengan November 2021 bertempatan di Toko Duta Buah Jalan Nyunyai, Pasar Tempel Rajabasa, Bandar Lampung. Metode pengembangan yang digunakan merupakan metode Agile, adalah framework konseptual dengan pendekatan pengembangan yang iteratif dan increment. Proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah Extreme Programming, merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode Extreme Programming karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning, design, coding, dan testing. Teknik pengumpulan data. Observasi merupakan pengamatan langsung ke tempat penelitian di Toko Duta Buah Bandar Lampung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian seperti berupa data transaksi, penjualan makanan pokok, dan pendataan produk lainnya. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak pemimpin dari Toko Duta Buah Bandar Lampung. Wawancara yang dilakukan mencakup tentang proses pengolahan data, stok barang berupa produk buah, dan data pendukung lainnya. Studi literatur yaitu mempelajari literatur yang berhubungan dengan konsep dari penerapan Agile. Sumber literatur banyak didapatkan dari buku, paper, atau jurnal, karya ilmiah, dan situs-situs penunjang lainnya. Diagram. Menurut Sugiyarti 2015 nyatakan diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut contoh elemen kelas diagram. Uskas diagram. Uskas adalah rangkaian atau urutan sekelompok yang paling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Uskas digunakan untuk membentuk tingkah laku benda dalam sebuah mode serta direalisasikan oleh kolaborator. Umumnya Uskas digambarkan dengan sebuah elips yang dengan garis yang solid, biasanya mengandung nama. Berikut ini adalah elemen Uskas diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal dari decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Dan berikut adalah elemen-elemen activity diagram. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan awal dan utama untuk membuat fondasi dan langkah-langkah pengembangan sistem. Di derajat 2001, analisis kebutuhan sistem yaitu terdiri dari kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan input, dan kebutuhan output. Analisis kebutuhan perangkat keras yaitu kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan penulis selama pengembangan rekayasa perangkat lunak berbasis oriented untuk sistem informasi persediaan barang pada Toko Duta Buah Bandar Lampung, yaitu laptop XP 14S dengan spesifikasi proses Intel Pentium Silver, RAM 4GB, harddisk 1TB. Analisis kebutuhan perangkat lunak yaitu sistem operasi Windows 10, XMPP, Sublime Text, PHP MyAdmin, Mockup Plus, browser Google Chrome.
Analisis kebutuhan input yaitu data persediaan barang, data jenis-jenis barang, data kebutuhan bahan baku per bulan, data pegawai yaitu berisikan nama, alamat, email, nomor telepon, dan data rata-rata barang terjual per bulan. Analisis kebutuhan output, adapun hasil informasi yang ditampilkan adalah informasi dari pegawai tetap yaitu seluruh jenis-jenis bahan baku, rekap data persediaan barang sebelumnya. Ini adalah contoh from utama login. Di sini ada user dan password. Password ini diketahui oleh pengguna dan private. Ini ada menu utama, gambaran menu utama. Di sini ada data transaksi, laporan, keluar. Form data master yang berisi master, supplier, customer. Data transaksi yang berisi pemesanan, barang masuk, barang keluar. Menu laporan, barang masuk, barang keluar, sisa barang. Tahapan perancangan sistem adalah perancangan sistem dengan terinci berdasarkan hasil analisis sistem sehingga menghasilkan model sistem baru. Mahdiana 2011. Berikut tahapan-tahapan perancangan sistem menurut pendapat Mahdiana, yaitu satunya perancangan output, perancangan input, perancangan proses, perancangan database, tahapan perancangan kontrol. Kesimpulan berdasarkan hasil dan analisis di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Selama ini, Toko Duta Buah Bandar Lampung masih menggunakan sistem manual, sehingga memperlambat dalam pembuatan laporan stok barang. Dengan menggunakan sistem dapat mencegah keterlambatan membuat laporan stok barang. Dirancangnya sistem informasi persediaan barang pada Toko Duta Buah Bandar Lampung untuk mempermudah bagian gudang dan purchasing memberikan laporan ke pemimpin. Aplikasi sistem pengolahan data juga dapat digunakan untuk membantu meminimalkan tingkat kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual. Saran dengan kesimpulan di atas, penulisan memberikan saran sebagai berikut. Untuk mengoptimalkan pekerjaan, sebaiknya sistem pengolahan data persediaan barang yang dilakukan secara manual diperbarui dengan menerapkan sistem yang komputerisasi. Untuk kedepannya, program sistem informasi persediaan barang tidak hanya meliputi stok, tapi juga pembelian dan penjualan barang. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.